Pendengar, peran dan juga tugas Tentara Nasional Indonesia di perbatasan mengawal NKRI. Tentu kita semuanya tahu peran utama dari Tentara Nasional Indonesia adalah menjaga kedaulatan negara dan juga keutuhan wilayah Indonesia, pun melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman. Kalau untuk tugasnya sendiri, TNI ya ini meliputi operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang ya, seperti mengatasi separatisme, terorisme, mengamankan perbatasan objek-objek vital, serta tugas-tugas kemanusiaan seperti bantuan bencana alam dan pencarian juga pertolongan tim SAR. Nah, untuk sore hari ini pendengar, Anda yang mungkin ingin atau terketuk hatinya turut ikut menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia, tentu harus masuk dulu menjadi anggota TNI. Kalau masyarakat umum ya bisa mungkin, tapi nggak akan istilahnya pendengar ya, tidak akan jiwa korsanya dan itu mungkin tidak seperti TNI. Nah, untuk masuk menjadi anggota TNI tentu ada beberapa hal yang harus Anda penuhi, ada persyaratannya dan yang lainnya. Nah, mengenai hal itu, sore ini pendengar, kami sudah bersama dengan Dandim 1501 Ternate, Letnan Kolonel Infantri Jani Setiadi. Saya sapa beliau terlebih dahulu. Selamat sore, Dandim. Baik Mbak, selamat sore Mbak. Sehat kabarnya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak. Sehat. Mungkin sebagai basa-basi, kalau Pak Dandim sendiri, Pak Jani sudah berapa tahun menjadi anggota TNI ini Pak? Kami lulus Akademi Militer Mbak, itu di tahun 2002. 2002. Kemudian kami menjabat sebagai Dandim 1501 Ternate, kurang lebih untuk saat ini sudah ada di 5 bulan Mbak. Baru 5 bulan di Ternate ya Bapak ya? Dan Dandim pertama di sini ya Pak ya? Sebelumnya? Sebelumnya kami bertugas di Inspektorat di Mabesat Bu. Iya. Yang pasti 5 bulan di Ternate tentu ada hal-hal baru yang ditemui begitu Bapak? Alhamdulillah. Kesannya mungkin di Ternate seperti apa kesannya Pak Dandim? Kesannya sangat kondusif masyarakatnya, kemudian saya juga melihat alamnya sangat luar biasa, yang tidak pernah saya temui sebelumnya. Jadi di sini saya melihat di mana antara laut dengan gunung bisa bersatu, jadi satu di dalam satu kesatuan, Mbak. Berarti kerasan ya di sini betah ya, Pak? Alhamdulillah, Mbak. Insya Allah, ya mungkin bisa lebih lama di sini ya, Pak ya nanti ya. Terkait dengan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat, ya Pak, ini kan tidak dipungut biaya, banyak loh tidak dipungut biaya. Terus persyaratannya juga ada banyak hal yang harus dipenuhi gitu kan, Pak ya. Mungkin sebelumnya caranya terlebih dahulu mungkin bisa dikabarkan ke pendengar kita, bagaimana sih caranya untuk bisa mendaftar menjadi TNI, entah itu yang Bintara atau mungkin yang Tamtama, Pak Dandim? Baik Mbak, jadi pada kesempatan ini saya akan
membicarakan tentang proses rekrutmen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Saat ini Mbak, itu terbuka pendaftaran untuk Bintara dan Tamtama. Yang tentunya hal itu dilakukan secara ketat dan profesional, ya, yang meliputi dari tahap administrasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, tentunya ada tes jasmani juga, psikologi, hingga penelitian personel atau litpes. Hal ini dimaksudkan untuk menjaring calon prajurit ataupun Angkatan Darat kedepannya akan mendapatkan prajurit yang berkualitas secara fisik, mental maupun moral, Mbak. Fisik, mental, moral ini harus jadi satu ya, Pak ya? Betul, Mbak. Fisiknya bagus tapi moralnya nggak bagus ya jangan gitu ya? Ya, kan integritas kita. Integritasnya Mbak, dipertanyakan nantinya. Lantas untuk caranya sendiri Bapak, ada banyak hal tadi ya yang harus dipenuhi atau tesnya itu banyak sekali. Ada administrasi, pemeriksaan kesehatan, jasmani, psikologi, pelatihan, penelitian personelnya juga harus dilakukan untuk tesnya. Caranya sendiri untuk mendaftarnya seperti apa, Pak? Jadi begini, Mbak, itu diawali dengan pendaftaran online. Jadi di TNI AD Mil ID itu ada websitenya yang bisa diakses secara luas. Kemudian di situ juga dicantumkan tentang persyaratannya. Jadi melalui website murni tentang rekrutmen. Kemudian apabila selain itu juga calon prajurit ini dapat mendatangi langsung. Jadi begini Pak, untuk Kodam Patimura 15. Itu ada 2 panda, yang satunya di Ambon, yang satunya di Ternate. Karena di sini ada Korem, maka untuk calon yang akan mendaftar itu bisa langsung ke kantor Ajian Rem 152 Babulah yang ada di Kota Ternate. Nah, kemudian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat juga ke Kodim, Mbak, ataupun kantor Koramil yang ada di jajaran Kodim 1501 Ternate. Di sini kami sampaikan bahwa kami selaku Dandim Ternate itu membawahi wilayah Kota Ternate dengan Kabupaten Halmahera Barat. Jadi semisalnya di Halmahera Barat kemudian terdapat kendala untuk sinyal, dapat datang ke Koramil yang nanti selanjutnya akan kita konekkan sampai dengan di Ajian Korem, demikian Pak. Oke, jadi ini kan segala informasinya semuanya sudah lengkap di websitenya rekrutmen tni.mil.id begitu ya Pak Dandim ya. Semua persyaratannya ada di situ karena banyak banget ternyata persyaratannya ya Pak ya. Iya Pak. Dan yang pastinya lagi untuk pendaftarannya bisa online, jadi yang mungkin lokasinya atau wilayahnya jauh dari Kodim boleh secara online terlebih dahulu. Kalau merasa susah untuk masuk secara online bisa datang ke kantor Kodim atau mungkin ke Koramil terdekat begitu ya Pak Dandim ya. Betul Mbak. Nanti akan dibantu sama anggota yang ada di Koramil atau Kodim tersebut. Betul Mbak. Itu termasuk juga nanti pada saat validasinya Mbak. Gitu. Karena selain mendaftar online, selanjutnya akan ada validasi untuk dilanjutkan tes selanjutnya. Oke, jadi sekali lagi pendengar bisa mencari informasi secara lengkapnya di rekrutmen tni.mil.id. Di situ ada banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan terkait dengan penerimaan TNI Angkatan Darat yang Tamtama dan juga yang Bintara. Izin Bapak, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon prajurit TNI AD, Bapak mungkin secara umumnya saja sih. Jadi gini Pak, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon prajurit TNI Angkatan Darat itu kan tadi sudah disampaikan, dapat dilihat di website. Namun secara umum kriterianya adalah yang jelas memiliki kualitas fisik, kemudian mental, moral yang baik, serta memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh panitia. Demikian, Pak. Administrasi ini penting juga ya Pak ya? Ya, karena itu menjadikan dasar nanti pengecekan, Mbak. Contohnya ada ketentuan untuk istilahnya daerah rekrutmen tersendiri itu kan terbagi atas wilayah-wilayah, Mbak. Di mana tinggalnya, kemudian salah satunya mungkin benarkah yang bersangkutan lulusan SMA, kemudian akan dilaksanakan pengecekan dari tim administrasi, demikian Mbak. Ya, intinya dokumen yang tentang administrasi ini harus asli semuanya begitu betul, ya Pak ya? Mbak, betul, harus terlegalisir Mbak. Harus terlegalisir, jangan asal, sebenarnya
Mungkin gini ya pendengar ya, yang diminta lulusan terakhir SMA, tapi ternyata lulusan SMP dengan memanipulasi ijazah SMA itu juga nggak bisa ya Pak ya? Nah, tidak bisa Mbak. Jadi itu termasuk syarat administrasi Mbak. Oke, bisa ya administrasinya nggak lolos ya nggak lanjut gitu Ya, tesnya betul, Mbak, gitu ya. betul. Yang pastinya lagi pendengar, kita masih bersama dengan Dandim Ternate ya pendengar ya, berbincang terkait dengan rekrutmen TNI Angkatan Darat, calon Tamtama dan juga calon Bintara untuk tahun anggaran 2024 PKTNI AD. Biaya Bapak, tes ini kan tentu kita nggak usah munafik mungkin Pak ya. Setiap kita mau menjadi seseorang atau sesuatu, setiap tes itu kan ada biayanya. Kalau untuk TNI AD sendiri, Bapak? Nah, ini Mbak yang perlu dan penting saya tegaskan, dan ini sudah menjadi komitmen mulai dari Bapak Kasat, kemudian Bapak Pangdam, Bapak Danrem, termasuk kemarin di Kodam itu ada penandatanganan fakta integritas Mbak. Iya. Jadi di sini kami tegaskan bahwa tidak ada biaya yang harus dibayarkan dalam proses rekrutmen menjadi prajurit TNI Angkatan Darat atau 100% gratis, Pak. Oke. Di sini kami memastikan bahwa setiap pemuda dan pemudi yang memiliki syarat untuk memiliki kesempatan itu adalah equal atau sama kesempatannya dalam bergabung sebagai calon prajurit TNI Angkatan Darat, Mbak. Oke. Lantas kalau ini sering juga kita temui kan ya, ada berita-berita yang sempat juga RRI juga angkat begitu ya Bapak ya, tentang masuk TNI ada dengan biaya segini, itu calo ya Pak ya? Nah, itu bisa dipastikan calo Mbak. Okay. Kemudian ini dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa jangan percaya Pak dengan oknum-oknum tertentu yang menjanjikan kelulusan. Kemudian istilahnya nanti kalau misalkan gagal bisa disusulkan. Nah, itu tidak ada Mbak. Karena kami di dalam melaksanakan rekrutmen itu identitas calon itu hanya nomor. Itu Mbak. Kemudian hasilnya pun, hasil tes itu semuanya melalui prosedur barcode Mbak. Okay. Di mana barcode itu nanti hanya bisa dibuka oleh panitia, yang dimana panitia juga diawasi Mbak. Jadi bukan tertulis dalam nilai yang langsung dipampang kan tidak, tapi menggunakan barcode Mbak. Nah, itu ada istilahnya fungsi pengamanan tersendiri. Nah, itu untuk bahkan seandainya saya memegang hasil tersebut, saya tidak akan pernah tahu ini atas nama siapa, begitu Mbak. Okay. Hasil yang misalkan hasil larinya, ini hasil larinya siapa, saya tidak pernah bisa tahu Mbak, karena ada barcode-nya. Begitu juga kesehatan, kemudian administrasi. Nah, nanti itu yang memegang barcode adalah pembuka barcode nanti akan di akhir pada saat pelaksanaan itu nanti dari panitianya Mbak. Oke. Jadi mungkin harus lebih percaya diri mungkin ya Pak Dandim ya? Betul Mbak. Jadi saya pastikan selain panitia itu tidak akan pernah bisa tahu nilainya Mbak. Oke. Dan tadi pendengar untuk hasil nilainya itu nggak ada namanya ya Pak ya? Itu pakai nomor calon anggota mungkin ya begitu ya Pak ya? Pertama peserta. Ada nomor pendaftaran Mbak. Kemudian nanti akan ada nomor barcode-nya. Oke. Nah, seperti kita ketahui kan bagaimana kita mau melihat barcode itu? Itu hanya bisa dibuka oleh panitia Mbak. Gitu. Oke, ya, jadi hasilnya berapa, kemudian peringkat berapa, nah itu hanya bisa diketahui panitia. Jadi saya tekankan di sini jangan percaya Mbak sama yang istilahnya disampaikan nanti bisa ada janji-janji tertentu dengan nominal tertentu, itu tidak ada Mbak. Oke. Ini yang sering didapatkan oleh orang tua calon anggota begitu Bapak ya. Ayo kalau mau masuk, ayo lewat saya saja. Dengan uang segini nanti bisa lolos kok. Saya yakinkan itu tidak benar Mbak. Karena bagaimana dia bisa meloloskan? Dia sendiri bukan bagian dari panitia. Gitu. Kemudian panitia selain memegang barcode, panitia juga diawasi Pak oleh pengawasan internal dari kami. Jadi saya yakinkan transparan Mbak itu hasilnya. Ya, jadi sekali lagi kalau untuk ada yang menawarkan mungkin, ayo lewat saya, itu tidak benar begitu ya Bapak ya. Jangan sampai bisa dilaporkan nggak Pak kalau ada orang yang menawarkan hal tersebut?
Bisa Mbak, nanti ada nomor pengaduannya, itu ada di Instagram kami Mbak, di Instagram Kodim, nanti bisa dilihat itu Mbak. Ya kami malah istilahnya sangat-sangat terbuka Pak, dengan pengaduan-pengaduan tersebut. Gitu. Oke, jadi mungkin biayanya mungkin kesana kemarinya naik ojeknya, mungkin gitu aja sih ya Pak Dandim ya, atau mungkin fotokopi, mungkin kayak gitu ya Pak ya. Mbak, ya Mbak. Itu sih untuk biaya. Kalau gratis tes ya biayanya itu tadi, kalau untuk masuk ini tesnya bayar segini itu tidak ada ya Pak ya, Mbak, tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, gratis 100% mendengar ya kalau mau mengikuti tes TNI Angkatan Darat, baik itu yang calon Tamtama maupun calon Bintara. Pak Dandim, Kodim 1501 Ternate wilayahnya kan mencakup Kota Ternate dan juga Kabupaten Halmahera Barat ya. Betul Mbak. Dan ini terpisah. Kita nyebrang kalau dari Ternate ke Halmahera Barat kan nyebrang ya Pak. Iya, Mbak. Lantas cara Pak Dandim mengajak pemuda yang ada di Kota Ternate dan juga Halmahera Barat untuk bisa bergabung dengan TNI AD itu seperti apa Pak? Kami melibatkan Babinsa Mbak. Iya. Kemudian juga memang ada sosialisasi tertentu. Babinsa kan ada di setiap desa Mbak. Kemudian dari Koramil juga di kecamatan itu sudah mensosialisasikan tentang rekrutmen ini atau tentang penerimaan ini Mbak. Oke, termasuk saat ini juga ya? Oh, sampai dengan sekarang Mbak gitu. Bahkan kan tadi saya sudah sampaikan tinggal dilihat di website kita. Websitenya gitu kan? ada. Oke, jadi di apa ya? Bukan dimanfaatkan sih, di apa sih Pak? Para babinsanya yang ada di setiap desa. Diberdayakan mungkin ya, supaya bisa menyampaikan ke mungkin masyarakat atau binaannya, warga binaan di situ untuk ini pembukaan rekrutmen TNI AD udah dibuka nih, ayo yang mungkin memenuhi syarat bisa nih daftar gitu kan ya. Pak. Yang pastinya lagi pendengar, untuk persyaratannya sekali lagi Anda bisa melihat langsung ke websitenya rekrutmen TNI.mil.id, semuanya lengkap ada di situ. Lantas pesan dari Pak Dandim kepada orang tua dan juga masyarakat untuk mendukung proses rekrutmen TNI AD ini sendiri, mungkin Bapak pesannya seperti apa nih? Jadi begini Mbak, kami mengamati Mbak, jadi kalau di Ternate sendiri kan budaya berlari sangat-sangat hype gitu Mbak. Jadi saya meyakini bahwa itu adalah calon-calon yang memiliki ketangguhan fisik. Nah, tentunya dengan kesempatan ini kami mengajak orang tua dan masyarakat untuk mendukung proses rekrutmen TNI Angkatan Darat ini secara positif dan terbuka. Kami ingin para orang tua itu memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka yang ingin bergabung di TNI Angkatan Darat. Kemudian kami juga tentunya akan memberikan informasi yang transparan dan benar dan seluas-luasnya tentang proses rekrutmen ini Mbak. Oke. Untuk animo di Maluku Utara, di Ternate sih lebih animo masyarakat di Ternate, di Halmahera Barat cukup besar ya Pak ya untuk menjadi anggota TNI ya Pak ya? Cukup besar Mbak. Memang pada saat ini juga ada kesempatan yang lebih luas. Contohnya untuk batasan umur Mbak, yang awalnya itu dibatasi di umur 22 tahun, sekarang itu bertambah, diberikan kesempatan sampai dengan batas usia 24 tahun Mbak. Oke. Jadi ini perbedaannya untuk pendaftaran calon prajurit di tahun ini, saat ini dengan yang sebelumnya begitu ya Pak Dim ya? Betul Mbak, jadi ada penambahan keleluasaan di umur Mbak. Kemudian untuk tinggi badan juga, untuk khususnya Tamtama yang semula batasannya tuh adalah 165, sekarang sampai dengan 158 Pak. 158. Masih bisa masuk. Oke. Jadi mungkin berarti mungkin yang tahun kemarin sempat ikut di usia 22 tahun, pasti berkiraannya waduh tahun depan udah nggak bisa ikut lagi. Padahal bisa ya Pak ya? Bisa, Mbak, masih bisa. 24 batas usianya. Dan mungkin kemarin jatuhnya di tinggi badan gitu kan ya. Ada banyak cara kan, atau mungkin kalau usianya udah 24, tinggi badan itu kan susah untuk
naik lagi ya Pak ya. Ya. Tapi nggak usah khawatir, untuk kali ini tinggi badannya sudah diturunkan begitu ya? Betul Mbak, betul. Usianya ditambah, tinggi badannya diturunkan? Betul Mbak. Ini untuk Catam aja Pak, yang dari 165 diturunkan menjadi 158 atau untuk cabanya juga? Untuk yang Tamtama Mbak. Oke, kalau yang Bintara masih tetap? Masih tetap Mbak, hanya kelonggarannya adalah di umur Mbak. Di umur saja. Ditambah 2 tahun batas umurnya. Oke, ya jadi bisa coba tes lagi, siapa tahu insya Allah lolos lah di tahun ini ya. Amin, ya. amin. Nah, selain itu oke Pak Dandim, sekali lagi cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, lebih dalam lagi terkait dengan rekrutmen TNI Angkatan Darat, di mana tadi Bapak mungkin bisa diulangin kembali? Jadi gini Pak, pertama informasi itu bisa didapat melalui website. Iya. Kemudian apabila terkendala untuk aksesnya, maka bisa datang ke Koramil ataupun Kodim setempat Mbak. Iya. Di situ nanti bisa langsung kita konekkan baik pendaftarannya maupun validasinya Mbak. Itu nanti bisa kita konekkan langsung kepada agen rem 152 yang ada di Korem Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya jarak maupun akses itu tidak menjadi masalah Mbak. Iya. Karena bisa melalui Koramil maupun langsung datang ke Kodim ataupun langsung datang ke agen juga, istilahnya pendaftaran secara fisik Mbak. Gitu. Iya. Bisa langsung Mbak. Oh, kalau validasinya itu bisa di Kodim, bisa Bapak kah langsung ke agen? Sebenarnya melalui website Mbak. Iya. Kemudian apabila terkendala bisa langsung datang ke agen, datang ke Kodim pun bisa langsung kami bantu Mbak. Juga. Ya. Oke, ada 2 cara kan Pak ya, kalau nggak salah informasi, selain dilakukan secara online nanti juga ada secara fisiknya itu Pak. Untuk berkas-berkasnya secara Mbak. fisik juga dikumpulkan juga kan Pak ya. Itu ke agen, ke Kodim? Kalau itu ke agen Mbak. Oke. Kalau karena itu nanti bagian dari pemeriksaan administrasi Mbak. Itu tugasnya dari agen rem Mbak. Gitu. Iya, oke pendengar ya. Jadi bisa masuk di website resminya rekrutmen TNI Angkatan Darat ya, atau bisa langsung datang ke kantor agen rem 152 Babulah di Kota Ternate. Jadi yang di Halbar, ayo nyebrang ke Ternate sekalian jalan-jalan gitu ya Pak Danim ya? Iya Mbak, jadi kami juga mengundang masyarakat untuk apabila dibutuhkan informasi bisa langsung ke Kodim Mbak. Okay. Kemudian untuk bertanya secara langsung atau menghubungi kami apabila memiliki pertanyaan-pertanyaan dan membutuhkan informasi yang lebih lanjut Mbak. Oke, terbuka ya Pak ya? Oh, transparan Mbak. Sangat transparan, dan untuk segala informasi pasti akan diberikan oleh anggota TNI begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Dandim penjelasannya dan informasi-informasi yang sudah diberikan ya. Sekali lagi pendengar, untuk websitenya sendiri Anda bisa langsung masuk di rekrutmen TNI.mil.id. Di situ semuanya Anda bisa cek, segala persyaratannya ada di situ ya. Mulai dari administrasinya seperti apa, untuk pemeriksaan kesehatan nanti apa saja begitu Bapak ya. Iya Mbak. Kemudian saya dalam kesempatan ini berpesan Mbak. Yeah. Jadi faktor yang terbaik adalah kepercayaan diri sendiri Mbak. Yeah. Jangan percaya dengan janji-janji orang lah Mbak, itu yang menjanjikan akan lulus dengan pembayaran sekian, itu tidak Mbak. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi sebenarnya modal terbesar adalah kepercayaan diri dan kesiapan calon itu sendiri Mbak dalam melaksanakan seleksi Mbak. Iya, jadi PD itu penting ya. PD Mbak. PD itu penting ya. Kalau nggak PD ya itu tadi akan nyari jalan yang lain. Tapi itu beresiko begitu ya Bapak ya? Betul Mbak. Jadi bahkan termasuk apabila nanti diketahui itu akan termasuk ke gratifikasi Mbak. Jadi iya, masuk di gratifikasi. Ya. Dan itu bisa mendapatkan sanksi? Bisa mendapatkan sanksi atau digugurkan sebagai bisa pada saat pendidikan apabila terbukti Pak, Mbak, itu bisa digugurkan Mbak. Jadi walaupun di situ dinyatakan lolos, tapi dengan berjalannya waktu ternyata ada nggak apa ya Pak ya, nggak murni gitu. Iya. Jadi bisa digugurkan. Bisa Mbak, bisa. Ya udah malu gitu. Ya. Jadi di sini kami tekankan percaya diri aja Mbak. Gitu. Kita transparan Mbak. Gitu. Oke, sekali lagi mendengar percaya diri, dan sekali lagi untuk penerimaan prajurit TNI AD itu tidak dipungut biaya, itu yang paling
harus Anda harus Anda tahu ya, sehingga nggak serta-merta ada yang menawarkan jasa ini itu Anda langsung tergoda. Oh jangan ya. Oh jangan Mbak, jangan. Anaknya pede aja dan orang tuanya juga mendukung begitu ya Bapak ya. Iya Mbak. Untuk terus dipantau, tetap latihan mungkin kan begitu ya Pak ya. Iya Mbak, iya Mbak. Pak Dandim terima kasih sudah berbagi informasi banyak terkait dengan penerimaan prajurit TNI AD untuk sore hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement kita di kali ini, Pak Dandim? Terima kasih Mbak. Jadi kami berharap ya melalui podcast ini kita dapat menggugah meningkatnya kesadaran dan minat para pemuda untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Kemudian melalui podcast ini kami dapat memberikan informasi yang mungkin selama ini berkembang di masyarakat ataupun masih ada kurangnya informasi tentang website. Di sini kami bisa sampaikan. Nah, harapan kami semoga dengan podcast ini dapat bermanfaat Mbak bagi masyarakat tentang informasi-informasi yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan di masyarakat, harus menghubungi siapa begitu Mbak. Jadi melalui podcast ini kami Kodim maupun Ajen Rem maupun Koramil siap untuk memberikan informasi tentunya seluas-luasnya, transparan dan akurat, dan semoga bermanfaat bagi masyarakat Mbak. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan banyak antusias dari masyarakat Ternate dan juga Halmahera Barat begitu ya Bapak ya, untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI, baik itu yang Tamtama ataupun yang Bintara. Sekali lagi jangan lupa untuk mengunjungi website resmi Rekrutmen TNI AD untuk mendapatkan berbagai informasi lebih lanjut. Dan terima kasih Bapak sudah datang di kesempatan kali ini. Iya Mbak, terima kasih. Lancar untuk sama-sama, Mbak. Ya, lancar untuk segala penerimaan prajurit TNI AD, dan ya yang pasti sekali lagi bisa langsung ke website pendengar ya untuk tahu lebih jelas informasi-informasi terkait dengan penerimaan TNI Angkatan Darat. Akhirnya kami sudahi untuk podcast kita sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.